Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam Bu Guru, selamat pagi. Anak-anak, apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Nah, Vika, tolong Vika pimpin doa. Yang lain tolong diaminkan. Gitu. Baiklah Bu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dengan dibacakannya doa sebelum belajar tadi oleh Vika, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan anak-anak ibu memahami materi pembelajaran yang akan ibu ajarkan. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Karena kemarin kita belajar di pembelajaran 1 masih tentang menentukan ide pokok dalam sebuah karangan atau dalam sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang teks non-fiksi. Terus juga nanti kamu akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan ibu berharap anak-anak ibu memahami nanti materi yang akan ibu sampaikan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam sebuah teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Terus, perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Coba anak-anak ibu baca teks yang akan ibu tampilkan berikut ini dan tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, bagi anak-anak ibu yang sudah selesai membaca, boleh acungkan tangan dan sebutkan ide pokok apa yang terdapat dalam teks yang akan ibu tampilkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya Bu, ide pokoknya adalah berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, pintar Vika, bagus sekali. Benar jawabanmu. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan menjadi jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya ya, maksud ibu. Jadi berikut adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Yang kedua adalah hewan karnivora, adalah kelompok hewan pemakan daging.
Terus ada lagi kelompok hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Dan yang terakhir adalah hewan insektivora, adalah kelompok hewan pemakan serangga. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada anak-anak ibu yang mau bertanya tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Kalau ada, silahkan. Saya Bu, apa contoh hewan omnivora? Bagus Vika, pertanyaan Vika bagus sekali. Contoh hewan omnivora adalah beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Nah, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf, yaitu dengan cara membaca dengan seksama dan berulang kali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengelompokan hewan. Ada hewan karnivora, herbivora, omnivora, dan insektivora. Nah, anak-anak ibu, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sekarang silahkan kamu pulang ke rumah masing-masing dan hati-hati di jalan.